Harus bahasa Sunda kan? Campur ya, gado-gado saja. Ngertos. Alhamdulillah ibu sekalian, rasanya saya pikir-pikir lagi apa yang pernah terjadi masa lalu. Ya, jadi pertemuan dengan Ibu Haji Epon dengan yang lainnya juga dalam surat Al-Hasyr itu ya. Kita kan ganti tahun, ini ceritanya walaupun tahunnya tahun Masehi. Allah memberikan nasihat kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hasyr, nanti ibu bisa. Ini kalau ibu ingin tahu, bapak ini fotonya ada di sini. Ya. Jadi saya ketemu dengan bapak ini di pesantren Cipasung yang sama-sama punya cita-cita. Makanya saya wujudkan cita-cita ini setelah terjadinya pernikahan sampai sekarang belum istirahat, Bu. Saya suka bilang ke bapak, Pak, itu pada istirahat nangke menmaut. Jadi saya mulai terjun ke Purwakarta ini selepas dari pesantren Cipasung, ketemu dengan bapak waktu kuliah di perguruan tinggi Cipasung tahun 75 sampai tahun 78. Saya pulang ke Purwakarta. Tapi ayah dulu turun ke neta. Jadi bapak dan saya dulu pesantren di Cipasung. Ayah dulu turun ke sana rek amang kan itu. Seorang abdi teh bapak, iya dapat kapuran je bapak abdi mah sana bapak akang urang. Kang punten, pun bapak mah galak cetek gitu. Kalau ada laki-laki datang pasti dikawinkeun cek abdi begitu. Ya syukur cenah dikawinkeun. Abdi mah kamu yang nikah sudah kita hayang keneh pesantren. Anjeunna maksa sumping abdi terserah abdi teh acan reng saya masih di Cipasung keneh anjeunna teh tayun reng saya diteraskeun di UIN Bandung. Pas begitu dongkap ke Purwakarta amangan cetesan kan dia langsung kapun bapak abdi nyebatna abah. Abah puntennya ieu da abdi mah kenal teh anjeunna we cenah hoyong silaturahmi ka abah. Saur abah, geus pokona tong neangan lalaki nu sejen, ku abah geus dites. Itu abah saya memang selalu ya ketat begitu. Karena dulu pun bapak teh gaduh pesantren di Subang. Sareng pun aki zaman gerombolan eta pesantren teh dibakar. Jadi tinggal puing-puingnya. Makanya hijrah ke Purwakarta. Itu tahun sekitar tahun 59, Bu. Saya juga masih kecil, masih usia 4 tahunan lah saya. Jadi pesantren dibakar, maka hijrah ke Purwakarta, nyanak kebolan, dibudak-budak ku gerombolan, abah saya mau dibunuh. Ya alhamdulillah ku Allah disalamatkeun, makanya saya merasa terjawab cita-cita ingin punya pesantren. Sekarang walaupun abah sudah tidak ada, masih tetap cita-cita orang tua ingin meneruskan. Di antara putra pun bapak pun biang teh sadayana 16, Bu. Abdi teh putra nu kada 8 tengah-tengah. Jadi yang meneruskan perjuangan di pesantren ya saya yang dengan suami saya setelahnya pulang dari Cipasung. Ya alhamdulillah geus senamana ulah ka mana-mana ku abah rek dikawinkeun. Jadi masya Allah ya, padahal saya nangis dari Cipasung teh nggak mau pulang, soalnya ilmu nak karek saketik. Tapi kumaha atunya sepuh terus pewarang UI, akhirnya abdi ditikahkeun ya alhamdulillah dari tahun 70 saya nikah tahun 78 dan terus membangun pesantren kilat itu dulu ya di Al-Maghfirah sampai santrinya 600 orang, bisa juga kalah baru kakak keluar di pesantren di santri kapungkurna namanya pesantren kilat. Kalau bulan Ramadan saya adakan pesantren kilat di salah satu masjid yang dibangun oleh orang tua saya di sana. Kebon kolot pun namanya ya mah itu kamu lihat. Jadi lolompok kami di kebon kolot. Nah itu mulailah kita membangun pesantren kilat ya. Sampai dari Direktorat Islam Jakarta Pusat datang untuk memantau bagaimana kegiatan pesantren kilat. Dan alhamdulillah dari pesantren kilat saya tertrik ya, karena anak-anak itu kalau belajar Quran teh pada lama diejak alif jabar a, alif jri, alif ps u, a i u.
Saya kenal dengan pengasuh dari metode Iqra. Ya alhamdulillah waktu itu saya membuat satu kegiatan taman kanak-kanak Al-Quran. Mulainya itu, mulai dari yang kecil. Kita yakin, kurang tegaduh nanaon. Salpusi Allah in dan surullah yang surku. Kalau kamu menolong agama Allah, aku akan bantu. Makanya saya semangatnya itu saja. Ya bayangkan sudah abdi tegaduh nanaon. Ya, mulai diangkat jadi PNS itu tahun 79. Ya, sama-sama dengan Bapak. Nah itu bayangkan naik PNS mah udah gajinya sebarahannya bakalan 200 sebarahan. Tapi saya tidak putus asa, kalau kita membantu agama Allah, Allah akan bantu. Dan mulanya saya membuat panti asuhan dulu. Sebelum pesantren itu membuat panti asuhan. Itu bersama-sama satu rumah. Sebab kata Allah, siapa yang menghidupkan satu manusia, berarti menghidupkan seluruh manusia. Itu kisah singkat saja. Maka saya dirikan panti asuhan serumah dengan saya. Kalau lagi punya beras makan sama. Kalau berasnya kurang nggak bubur gitu bebas. Anak-anak hari ini nggak buburnya, biasanya nggak ayah sautik. Dulu dari mulai murid 15, 17, 20 serumah bu itu. Ya, dan ada bayi yang baru 10 hari saya ambil. Kebetulan ada orang tua yang ya dalam kondisi seperti itu. Abdi mah pokoknya ya udah tah yang soleh gitu. Dari mulai 10 hari. Jadi dulu banyak anak-anak di rumah, anak-anak kecil. Ya, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Nah, setelah ada pesantren, alhamdulillah, jadi anak-anak panti asuhan bergabung dalam santri. Jadi sekarang alhamdulillah tidak terlihat mana anak panti asuhan dan mana anak santri. Mana sekarang mah gabung aja semuanya. Kalau dulu mah satu rumah. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, alhamdulillah selama berarti tahun 78 saya sudah berada di Purwakarta lagi, langsung memimpin taman kanak-kanak Al-Quran namanya, Taman Pendidikan Al-Quran TPA, dari kelas di bawah TK sampai kepada SD. Dan alhamdulillah pada waktu itu juga banyak yang marah ya pada kami, karena dari berbagai madrasah banyak yang hijrah ke TPA. Saya juga kewalahan, sampai santrinya hampir 600-an, sampai saya bikin sampai di halaman rumah itu pakai kayu. Kan mana kumaha baru udah karaji. Sampai 4 level. Pagi, kemudian jam 10 ada pada duhur, pada asar, malamnya pengajian anak-anak tetangga. Pada waktu itu orang tua saya masih ada senyum saja melihat begitu, ya. Mungkin merasa bahagia gitu, ada yang melanjutkan. Pernah terus ulang kemana-mana, cicing di dia gitu. Ya abdi teh da anak magedak kelas teh bah abdi teh atuh meureun-meureun ge sisirikan batur abdi cicing di dia. Moal pokona ku apa? Cicing di dia geus nuruykeun. Nah alhamdulillah mungkin saya ingatnya ridho Allah, ridho walidain. Ridho Allah itu ada di tangan orang tua. Ya walaupun beliau sudah tidak ada, tapi yakin saya menjawab keinginan orang tua, cita-cita orang tua. Yang mudah-mudahan kebaikan yang akan selalu mengalir kepada orang tua. Dan kita pun nanti bisa meneruskan. Oleh karenanya saya sekarang, anak saya hanya perempuan hanya 3 bu. Yang Ibu Iva, Ibu Zahra, Ibu Kiki. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi saya wakilkan untuk menjadi ketua yayasannya. Dan beliau menjadi ketua Ma'arif di Jawa Barat. Bapak sekarang menjadi ketua NU di Jawa Barat dan Majelis Ulama di Dewan Pertimbangan di pusat beserta Pak Ma'ruf Amin. Untuk itu saya pun sekarang sudah merasa kurangnya waktu, kurangnya tenaga dan fisik mungkin sudah mulai melemah. Tapi saat ini saya juga berkolaborasi dengan masyarakat sejak dulu, mengaji dengan para tetangga, dengan masyarakat. Lebih dari itu saya waktu itu kuliah di Jakarta, ketemu Ibu Tuti Alabiah. Barangkali Ibu juga kenal ya, Profesor Dr. Haja Ibu Tuti Alabiah. Selagi saya kuliah di Jakarta, ketemu dan mengajak beliau, ayo katanya gabung ke Purwakarta. Saya bikin BKMT. Kenal kan Ibu?
Badan Kontak Majelis Taklim. Itulah salah satu diantaranya kegiatan di masyarakat. Dan ini teman-teman saya yang di sini diantaranya ada yang di berbagai kecamatan. Ada sekitar berapa Bu Haji? 27, 30 sekarang PKMT. 27 cabang Badan Kontak Majelis Taklim. Ya, saya masih ingat itu orang Banten namanya Ibu Haji Cici. Mungkin ada yang kenal Bu. Ya, berada di provinsi kalau tidak salah, di DPR, suaminya di DPR Provinsi Banten. Itu ketuanya di Banten. Jadi saya suka ketemu kalau di BKMT itu tiap provinsi yang ada di Indonesia. Bahkan ketemu juga di IMWU. UTT membuat organisasi namanya International Muslim Women Union. IMWU itu Majelis Taklim seluruh dunia, dan beliau pernah menjadi ketuanya. Jadi kita kumpul juga kadang-kadang dari Inggris, dari Amerika, dari berbagai negara, kumpul di Jakarta karena kebetulan beliau waktu itu ketuanya. Dan beliau dakwah juga di seluruh dunia. Ya, mudah-mudahan saja beliau mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Bu perkembangan dengan masyarakat. Jadi saya walaupun ada pesantren, tetap dengan masyarakat melalui Majelis Taklim. Demikian pula di Majelis Ulama Indonesia, Baznas. Kalau dulu awalnya saya Himpauli juga, ya PKM. Jadi ada 5 organisasi yang kita bergabung dengan kita. Alhamdulillah di babak belur terus ya. Jadi semuanya teman-teman digusur kan itu kali. Alhamdulillah sekarang juga masih di Majelis Ulama bagian pemberdayaan perempuan. Ya. Itu materi yang saya akan sampaikan hari ini. Ini silahkan dibaca saja. Ini kemarin Bapak membahas tentang maksiat. Ayatnya sudah jelas ya. Ini sedikit saja dari saya. Salah satu ini didengarkan saja kalau memang ada manfaatnya, barangkali bisa dicatat. Ibu-ibu sekalian, tadi kan kata Bu Epon, ini alhamdulillah kita sehat sekarang ya. Angka usianya sudah berapa? Jangan melihat angka katanya. Pada 17 mangga, pada 27 mangga aja Bu ya. Yang penting kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang kita suka kecela ya Bu, sebab orang biasanya mengemukakan atau mendominankan jasmani. Kita oleh Allah diamanati itu 2. Apa yang 2 itu? Jasmani dan rohani. Nah ini Bu yang harus kita pikirkan. Makanya di sini juga ada tasawufnya Bu. Di sini ada pelajaran Bidayatul Hidayah. Ini juga salah satu pelajarannya tafsir yang menyangkut masalah akhlak. Nah jadi ibu-ibu sekalian, kata Nabi, sehat itu sebetulnya ada 10. Sehatnya sekurang masuk disebutnya afiah, sehat wal. Catat saja dalam hati masing-masing. Kata Nabi, Bu, yang namanya sehat itu ada 10 macam. Yang 5 diberikan di dunia, yang 5 diberikan di akhirat. Kira-kira aku tidak dengan Ibu. Ini Nabi yang mengatakannya, bukan saya. Kata Nabi, sehat itu ada 10, 5 diberikan di dunia, 5 diberikan di akhirat. Apa yang diberikan 5 di dunia? Yang pertama adalah ilmu. Jadi ibu kalau tidak punya ilmu berarti tidak sehat. Makanya kita harus menghisab diri. Ilmu itu ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang jaiz. Nah, prioritaskanlah ilmu yang pertama itu yang wajib. Apa ilmu yang wajib, Bu? Yang paling utama kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang paling utama. Dan itu dampingi dengan ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak. Itu yang wajib. Jadi lamun dina makanan, makanan pokok. Ibu kalau makan, kalau ingin sehat, bagaimana resepnya? 4 sehat, 5 sudah hafal kan? Yang 4 apa? Yang sempurnanya apa? Itu untuk mengurus jasmani. Kadang-kadang kita terlantar rohaninya. Yang pertama tidak punya ilmu.
Makanya ibu, saya suka menyarankan kepada ibu-ibu, ibu punya catatan nggak tentang ilmu yang sudah kita miliki? Ibu punya catatan nggak? Atau ibu punya catatan apa di rumah? Saya suka nanya ke ibu-ibu di pengajian, Bu, banyak buku apa banyak baju di rumah? Ya. Banyak piring apa banyak buku, Bu? Nah, ini buku itu adalah jendela dunia, rahasia alam dunia ini dalam ilmu. Ya, al-ilmu nurun fil hidayah. Ilmu itu cahaya dalam memberikan petunjuk kepada kita. Jadi kalau kita, saya suka nanya ibu, ya, kepada ibu-ibu, Bu, kalau kita sholat kan pertama apa? Allahu Akbar. Namanya apa, Bu? Takbiratul ihram. Apakah yang wajib itu mengucapkannya atau mengangkat kedua tangannya atau dua-duanya? Benar, Bu? Bacaannya, Allahu Akbarnya atau mengangkat dua tangannya atau dua-duanya, wajib atau sunat? Bu, yo. Biarin ditanya, Bu, biar bingung ya. Bukannya dihibur, ibu-ibu ditanya di sini. Saya nanya lagi, Bu, kalau ibu sujud, ruku, ibu kalau ruku kan dokonya, Bu. Terus baca doa apa, Bu? Subhana rabbiyal azimi. Azimi, bukan azim, bukan azimi. Apakah bacaan itu sunat atau wajib? Wajib apa sunat? Nah, itu jangan banyak-banyak dulu, segitu aja pertanyaannya, nanti kita bakal nggak bisa pulang nanti, bisa disetrap ya. Jadi kalau ibu tidak bisa menjawab, berarti belum punya ilmu. Sedangkan orang sholatnya udah sama ilmu, namun orang ibadat dengan ilmu ditolak, boga ilmu atau diamalkan dilaknat, tuh nggak ada mendingnya. Mending punya ilmu dan punya amal. Siap? Makanya saya di dalam Majelis Alim PKMT itu ada kurikulumnya, Bu. Kurikulum tauhidnya apa, kitabnya apa, fikih apa kitabnya, akhlak apa kitabnya, tajwid apa kitabnya, supaya ibu punya pegangan. Paling tidak di rumah itu ada Quran, ada hadis, ada tauhid, ada fikih, ada akhlak dan yang lain-lainnya ditambah. Punya perpustakaan pribadi di rumah. Dan ibu jadwal ngaji tidak usah jauh-jauh. Kalau sekarang jauh dari Serpong ke sini, di rumah saja sudah bikin majelis salim. Kalau ibu di rumah ada majelis salim, itu selalu dikunjungi malaikat. Insya Allah rumahnya berkah. Ibu berapa lama kita belajar di rumah? Ada jadwalnya tidak? Ibu suka bilang gini anak, belajar, ngapalkan. Kata udah masuk itu, Bu. Kosong, kurang masuk ngapalkan kan? Jadi jangan jadi lilin ya, Bu ya. Nah, bisa menerangi, tidak menghancurkan dirinya sendiri. Jadi sekali lagi, satu, sehat itu harus punya ilmu. Ilmunya tadi prioritas, Bu, wajib, sunat, makruh, haram. Ini harus tahu jenis ilmunya apa. Yang kedua, ibadah. Lamun orang beribadah berarti itu sehat. Ibu, ada suara adzan. Bagaimana sikap kita terhadap suara adzan? Respon atau engkehela atau kagok? Ya. Nah, jadi kalau kita sedang kerja, sedang ngetik, sedang apa, berhenti atau diteruskan ngetiknya? Oh, HP kagok, nonton TV kagok, padahal sudah azan. Nah, kalau kita mendengar azan tidak respon, berarti kita tidak punya ilmu, tidak mau ibadah. Tapi kalau orang yang punya ilmu dan punya ibadah, langsung, bahkan sebelum waktunya sudah disiapkan. Ibu begitu berapa jam menunggu sholat zuhur? Berapa menit? Tanggung jawab itu silaturahmi. Di Mekah kan bahkan kalau nunggu duhur jam 10 udah pada datang ke masjid. Kalau di ibu di rumah gimana? Berapa menit? Masya Allah.
Jadi sekali ini Bu, kami orang yang kalau berjalmi anu sehat di dunia, hiji ilmu, kedua ibadah. Anu katilu kedah gaduh watakna sabar. Sholat sabar, zakat sabar, ibadah haji gomo, aduh masya Allah. Kalau ingat di Muzdalifah itu Bu, dorong sana. Saya merasa senang itu ibadah umroh itu waktu Covid. Jadi enak banget Bu. Muter Ka'bah tidak pas sedap-sedap, santai aja. Karena Ka'bah itu kan dilingkungi pagar waktu acara Covid. Enak terus dihijikan dia pas sedap-sedap dewa. Sebab jalmi kan nafsu ya, ibadahnya kan nafsu. Padahal tahu kan pencium Hajarul Aswad itu sunnah, tapi nafsunya luar biasa, kajian diincar batu. Tidak meraku gitu. Ya. Nah itu Bu, jadi sekali lagi kalau kita ingin sehat, satu punya ilmu, dua bisa melaksanakan ibadah, ketiga sabar, yang keempat mendapatkan rezeki yang halal. Jadi wayana Bu urang teh nganggo tuang, ngaleut, nganggo acuk, sadayana tina rezeki anu halalan thayyiban mubarakah. Halal. Insyaallah itu doanya akan diterima. Buat teh urang teh ngadoa meuni geus 90 tahun tapi kok Allah teh can dijawab. Buat teh dijawab awak urang teh aya setetes darah yang menghalangi diterimanya doa padanya. Makanya ini hari wacannya di Bandung KDW itu mau ke Bandung. Rame bakso goreng dicampur dengan minyak malu. Jadi hati-hati sekarang jajanan tuh banyak yang dicampur-campur. Ya, kurang mengkajian teuing dahar jeung kareto. Yang teri ya tapi halal lah. Itu yang akan menyambung doa kepada Allah. Yang kelima adalah syukur. Alhamdulillah ibu kadir teh nandati ibu teh syukur ke Allah. Di paparinan biasa ngajalankeun perintah Allah lebihan larangan. Jadi salami urang salib di dia berarti tidak melakukan maksiat. Ya, mudah-mudahan itu di dunia itu. Lamun di dunia ieu tiasa, ke insyaallah nu lima di akhirat bakal dipasihkeun. Mana kalau di akhirat? Mana di akhirat Bu? Alam barzah adalah pintu gerbang akhirat. Ya. Hiji, sehat di akhirat ya Bu. Apabila datang malaikat Israil, laguna teh naon teh? Bila Israil apa bukan? Ya. Bila malaikat Israil akan menjemput kita tidak dalam keadaan kaget, tenang. Tak Allah di sebagian irji'i, mangga baruli, pulanglah. Ya, Allah kan memanggilnya begitu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah. Jadi kita punya, kita sehat berarti. Jadi tadi kalau yang 5 sudah dapat, insya Allah di akhiratnya sehat. 5, apabila malaikat Israil menjemput kita dalam keadaan tidak mengagetkan. Ibu badai mawon? Bu badai mawon? Upami ibu diwartosan datang malaikat, ibu saya kesini disuruh Allah mau menjemput ibu, kira-kira ibu kumaha? Jadi ibu ari anu gaduh iman tadi 5 teh mah bakal mau lagi diwartosan. Kan kawartosanana mungkin ada namanya kata lamun dina bahasa Sunda apa naon namanya teh? Alamat atau nanti sih? Firasat. Ya, pada orang yang soleh akan ada ilham. Diberitahu. Nabi Muhammad diwarisan pada nganturkeun yang Nabi Muhammad sana diwarisan teh. Katanya Israil, tolong kamu balik lagi sama Allah. Saya akan menanyakan bagaimana tentang nasib umatku. Maka malaikat Jibril mulai ke Gusti Allah. Ya Allah, katanya Nabi Muhammad minta salam sebelum dicabut nyawa, mau menanyakan bagaimana tentang nasib umatku. Maka kata sahur Gusti Allah,
tenang, Kak Muhammad, umatmu semuanya selamat masuk surga, amin. Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali yang tidak mau. Oh, emangnya yang tidak mau? Ada yang tidak mau masuk surga, Bu? Ada, ya itulah dia yang kufur, yang fasik, yang dolim, ya. Nah itu merupakan sesuatu yang harus kita jaga. Jadi hiji, malaikat Ijroil akan mencabut nyawa itu dalam keadaan tenang. Yang kedua, lamun terus dicabut nyawa orang kemana, Bu? Terus terang jalanan tak cari, Bu. Terus dicabut nyawa orang di jalan kemana? Aku kuburan. Mungkin di kuburan ada sana, Bu. Ada malaikat. Malaikat Munkar dan Nakir tidak akan mempersulit orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya. Amin. Ajak ngobrol we Bu malaikat. Assalamualaikum ya malaikat. Ibu terus kenal sama malaikat? Kadang kenal, ya Munkar, Nakir. Terus 10 kan orang kadang kenal tugas malaikat. Pas begitu dokter cek malaikat, assalamualaikum ya ahladian. Jawab tuh orang silas. Cek orang ke langsung asyhadu an la ilaha illallah. Wah udah, usah ditanya ini udah pinter. Tuh jadi mau ditaruh sadayana Bu. Tidak semuanya ditanya berbelit-belit. Ya. Jadi orang ayeuna nu tenang we, pembekalan we ayeuna. Dua apa? Ijroil, Munkar dan Nakir. Yang ketiga, tas dirinya ke mana, Bu? Tas dirinya ke mana? Ya. Orang kan bakal ke akhirat. Ya. Di akhirat teh di situ ibu-ibu sadayana bakal aya sirat, nabina naon? Siratul mustaqim. Orang yang sehat itu nanti akan bagaikan kilat, Bu. Berjalan ke siratnya sebagaikan kilat. Masya Allah. Nah, orang teh kan dugi, we kan itu. Makanya Bu, pami urang pada ke akhirat, orang tidak apal heula jalanan. Matilah engkau sebelum mati. Artinya tahu jalannya kemana nih? Ini, oh jadi itu apa? Ibu pami pada ke Jakarta ada calon apal jalanan, dugi mah. Oh, tahu lagi pada ke akhirat teh tidak apal heula jalanan. Jadi mulai dari dunia tadi yang 5, nanti ke alam barzah, terus nanti menuju ke ke akhirat. 4 kan? 4. Yang keempat, semua kejelekannya akan dihapus dosanya. Luar biasa. Sholat duhur ngahapus dosa ti subuh ka luhur. Sholat asar ngahapus dosa ti luhur ke asar. Sholat maghrib ngahapus dosa dari asar ke maghrib. Terus begitu. Bagaikan bayi yang baru lahir dari sang ibu. Makanya wayahna sahur Gusti Allah melalui hadis Rasul. Gimana katanya, Bu? Awwalu ma yuhasabu. Pertama kali yang dihisab nanti oleh Allah di yaumul qiyamah as-shalah. Jadi wayahna salat kurang dijaga eta pintuna supaya orang teh nanti jalannya jalan ihdinas siratal mustaqim. Kemarin saudara Bu Imas di Majelis Salim, ai sirat teh cenah aya sabaraha, ai jalan teh aya sabaraha. Sabaraha cenah Bu Imas jalanna 3 ayat 3. Ya, kurang kan ka Allah teh nyebut ihdinas siratal mustaqim. Jalan mah jalan tol. Yang lurus. Urang mah sebutnya jalan tol. Maksudnya jalan yang menuju atau yang sesuai dengan agama Islam. Ulah jadi siratal ladzina nyata jalan al-mustaqim itu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi urang mah nuturkeun jalan anu dipapari nikmat ku Allah, ya. Ulah nuturkeun jalan anu dibenduan, anu dibenci, anu sesat komonya. Nauzubillahi min. Terakhir, resep yang sehat di akhirat adalah yang semua, kalau tadi mah kejelekannya dihapus, semua kebaikannya diterima. Alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahmi ibu ka dieu ku Allah ditampi sing dipanjangkan yuswana bari tiasa ngalaksanakeun sehat wal afiat
ibadah ke Allah Subhanahu wa taala kalau yang ditebihkeun balai dunia sareng balai akhirat. Yuk ngadoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fauza fil jannah wan najata minan nar. Ya Allah, abdi nyuhunkeun ka Gusti pangampura. Mudah-mudahan Ibu dari Tangerang ke sini semua pohon-pohonan, batu-batuan mendoakan kita dihampura dosana dipikanya aku Allah. Berapa jumlah daun-daunan yang Ibu lewati dari Tangerang sampai ke tempat ini dan selanjutnya, ya itu mendoakan kepada kita. Insya Allah hatta ikan yang ada di laut itu mendoakan kita. Mudah-mudahan diampuni dan dipikanya aku Allah di dunia dan di akhirat. Nyuhunkeun pangampura dan nyuhunkeun sehat. Sehatnya lu tadi 5 di dunia, 5 di akhirat. Palayan ke salamat dina siksa neraka. Sakitu rupina kedah ayat pertarusannya, kedah ayat tanya jawab lagi. Ibu-ibu akan keliling tuh. Kapalin itu ada yang endah-endah, Bu. Ibu bisa berfoto-foto di sana untuk kenang-kenangan dan hari ini mulai penerimaan siswa baru, santri baru. Jadi di sini mau di kampus 1, kampus 2, kampus 3, dan yang ada pondok itu ada di kampus 1 dan kampus 3. Itunya pendaftaran, buku pendaftarannya ada Pak Presiden. Saya kira itulah dari saya sendiri. Mudah-mudahan dan mohon maaf apabila penyambutannya kurang berkenan di hati Ibu. Jangan kapok ya Bu ya. Silahkan nanti Ibu tidak rombongan juga datang ke sini. Saya mau lihat kampus 1, 2, 3 sampai 7 Ibu. Mungkin bisa tidur 2 hari di sini. Terima kasih, jazakumullah ahsanal jazaa. Barangkali dari Pak Deden nih, Pak Deden, Bu Ipanya, ini ada belangko pendaftaran santri baru. Nah, mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan saya doakan mudah-mudahan Ibu di perjalanan selamat, sehat, kembali mendapat ilmu yang bermanfaat. Mangga Rupina